Baik, saya akan menjelaskan apa itu user person. User person adalah sebuah karakter fitur yang mewakili target pengguna dan produk yang akan kami buat. User person fokus pada data personal sebuah karakter seperti data demografi, sikap, tingkah laku, motivasi, pengaruh, tujuan, dan kesulitan. Adapun contoh user person yang kami buat, pertama, Jamal dan Aleng. Kedua, Sabrina Suandari. Manajemen waktu yang tidak terstruktur, masih susah dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu, rapat yang sering terlambat, jadwal piket yang tidak teratur. Memanfaatkan aplikasi Timo List alternatif, menerapkan sanksi atau denda. Data pendukung adalah data atau informasi dari jadwal tambahan di sekolah kami. Di sini saya akan menjelaskan user journey, user flow, dan sitemap. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan user journey. Nah, ini case yang pertama. Yang pertama itu user ingin menghadiri rapat esok hari. Yang kedua, user membuka aplikasi. Yang ketiga, user mengatur jadwal rapat yang telah ditentukan. Yang keempat, jadwal telah diatur. Dan yang terakhir, user tepat waktu menghadiri rapat. Case yang kedua, yang pertama itu ada dosen memberi tugas kepada user. Yang kedua, user membuka aplikasi. Yang ketiga, user mengatur deadline tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, user mengerjakan tugas sebelum waktunya. Nah, kita masuk di user flow. Case yang pertama-tama itu ada home page. Lalu user memilih langsung masuk ke profile, langsung klik. Nah, di situ akan muncul kalender. Di kalender itu user mengatur jadwal meetingnya. Nah, setelah itu dia isi teks dan pengingat meeting tersebut. Nah, setelah itu di sini lalu dia ke bawah apakah jadwal telah valid. Kalau jadwal tidak valid, dia kembali ke kalender untuk mengatur ulang jadwal meetingnya. Nah, kalau jadwal telah valid, dia langsung ke sini halaman pengingatnya di meeting. Nah, selanjutnya ada homepage juga, lalu user memilih, lalu ke profile, langsung klik dan kalender. Di kalender juga sama, user mengatur jadwalnya dan isi teks dan pengingatnya. Lalu kalau jadwalnya tidak valid, dia kembali ke kalender untuk mengatur jadwalnya. Dan ketika jadwal telah valid, dia langsung ke halaman pengingatnya. Selanjutnya ada sitemap. Yang pertama itu ada home page. Nah, langsung ke profile. Di profile itu ada muncul kalender dan pengingatnya. Nah, ketika setelah itu kita masuk ke ini tempat loginnya, langsung di create account. Di sini kita buat akun. Setelah membuat akun, kita langsung logout. Nah, karena tadi sudah dijelaskan nih user journey, user flow, dan sitemap pada aplikasi ini, tahap selanjutnya yaitu pembuatan wireframe. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan. Jadi wireframe ini kerangka yang fungsinya ini untuk membentuk atau membuat tata letak dari sebuah aplikasi atau website yang akan dibuat yang dapat menyesuaikan keinginan dari klien sebelum masuk ke tahap proses desain atau tahap codingan. Nah, langsung saja. Jadi ini merupakan tahap awal atau halaman yang akan muncul pertama kali saat kita membuka aplikasi ini. Di halaman pertama ini, halaman awal ini memiliki opsi atau memiliki tombol continue. Apabila kita mengklik continue ini akan langsung masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman pengenalan aplikasi. Nah, di halaman pengenalan aplikasi ini terdapat logo dan nama pada aplikasi ini. Kemudian terdapat dua menu juga, yaitu menu create account dan menu sign in. Apabila kita mengklik sign in, maka akan langsung masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login.
Nah, di halaman login ini diperuntukkan untuk user yang telah memiliki akun yang telah terdaftar sebelumnya, yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Jadi untuk halaman login ini user dapat langsung memasukkan email atau phone number dan password dari akun yang ia miliki dan langsung bisa masuk ke aplikasinya. Di halaman login di halaman login ini juga terdapat opsi untuk opsi forget password untuk user yang lupa sama passwordnya. Kemudian di halaman login ini juga terdapat kami buat opsi create account untuk user yang ingin membuat akun baru. Kenapa kami membuat opsi create account di halaman login? Karena untuk memudahkan user agar apabila ia ingin membuat akun, ia tidak perlu kembali ke halaman pengenalan aplikasi lagi. Jadi bisa langsung mengklik create account ini untuk memudahkannya. Kemudian apabila user baru ingin membuat akunnya, ia klik create account, ia akan langsung masuk ke halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi ini seperti yang saya katakan tadi diperuntukkan untuk user yang baru ingin membuat akun agar dapat mengakses aplikasi ini. Jadi user tinggal memasukkan email yang ingin ia daftarkan, kemudian klik next. Nah, apabila user mengklik next, ini akan langsung masuk ke halaman verifikasi kode. Nah, halaman verifikasi kode ini halaman yang meminta kode yang telah dikirimkan aplikasi ke email yang telah didaftarkan tadi. Jadi aplikasi ini akan mengirimkan kode-kode ke email yang telah didaftarkan. Jadi user tinggal memasukkan kodenya, kemudian user mengklik verify. Namun apabila kode-kode tersebut belum masuk ke email user, maka user tinggal mengklik resend kode agar aplikasi mengirimkan kode ulang ke emailnya. Kemudian selanjutnya apabila user mengklik login atau verify, maka user akan langsung masuk ke halaman profile. Nah, di halaman profile ini merupakan halaman profil dari pengguna atau user, akun user. Terdapat nama user, email user yang telah terdaftar, dan foto profil dari user. Nah, di halaman user ini juga memiliki pilihan-pilihan seperti notification, settings, dark mode, dan red. Kemudian di halaman profile ini juga terdapat opsi untuk opsi logout apabila user ingin mengganti akun atau keluar dari akun ini. Kemudian di halaman profile ini juga terdapat opsi add icon plus untuk apabila user ingin menambahkan jadwal pengingat yang ingin dibuat. Nah, user tinggal mengklik icon plus ini, maka user akan langsung masuk ke halaman kalender. Nah, di halaman kalender ini user dapat mengatur jadwal yang ingin dia buat. Misalnya ia memilih tanggal 9 Juli sebagai deadline tugas HCI-nya. Maka apabila ia mengklik icon tambah, ia akan langsung masuk ke konfirmasi jadwal, halaman konfirmasi jadwal. Nah, di halaman ini akan bertanya atau akan memastikan apakah jadwal yang telah dibuat ini sudah valid atau tidak. Misalnya Friday 9 July is deadline task of human computer interaction. Nah, di sini di halaman ini juga terdapat text box untuk memasukkan reminder text atau teks pengingat yang akan muncul pada saat notifikasinya masuk. Nah, ketika user telah memasukkan reminder text-nya, maka user bisa langsung mengklik tanda checklist. Setelah itu ia akan langsung mendapatkan masuk ke halaman ini. Bukan halaman, tapi ini adalah notifikasi bahwa pengingat reminder yang telah ia buat tadi itu telah berhasil terbuat. Nah,
Setelah itu user bisa mengklik next, maka user akan masuk ke halaman reminder. Nah, di halaman reminder ini berisi list-list atau daftar-daftar reminder yang telah ia buat. Seperti ini. Nah, untuk outputnya, untuk output dari aplikasi ini, user akan mendapatkan notifikasi seperti pada halaman ini, gambar ini, notifikasi dari aplikasi tersebut apabila deadline dari reminder yang ia buat sebelumnya itu telah dekat. Jadi setelah pembuatan wireframe masuk ke mockup. Nah, mockup ini karena tadi itu di wireframe itu hanya sebuah kerangka. Nah, di mockup ini kita bisa memasukkan warna. Istilahnya ini tahap pembuatan desainnya, tahap pembuatan desain dari kerangka yang telah dibuat tadi. Nah, seperti ini. Diberikan gambar, diberikan warna-warni. Ini seperti yang saya tadi bilang, ini adalah logo dan namanya. Kemudian ini warna-warna yang diberikan biru tua dan putih. Kenapa kami memberikan warna biru tua dan putih? Karena biru tua itu dapat diartikan sebagai elegan dan putih itu dapat diartikan sebagai ringan. Jadi aplikasi ini walaupun simple dan ringan, tapi dapat menciptakan kesan yang elegan sehingga dapat membuat user tertarik untuk melihatnya. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.